setiap kehidupan kita. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang love and grace, yang berarti cinta dan anugerah. Yang pertama kita akan bahas hyper grace, ya saudara. Mengapa saya awali khotbah saya dengan ini, yaitu ajaran tentang hyper grace, yaitu sekali selamat tetap selamat. Nah, pengajaran ini mengatakan sekali Anda benar selamat. Tidak peduli bagaimana dengan tingkah laku Anda, tidak peduli dengan kelakuan, sekalipun mati di pelacuran, itu akan selamat, ya saudara. Ini di kalangan Kristen sangat hangat diperbincangkan. Nah, ayat untuk mengacu ke sekali selamat tetap selamat, yaitu di salah satu contoh, ya saudara, dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28 sampai ke-36. Nah, kita tahu bahwa keselamatan itu harus dikerjakan, ya saudara. Bukan hanya kita udah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan sudah berkorban di kayu salib, udah kita berhenti di situ toh. Kita mengarah ke sini, tidak mengarah ke sini, ya saudara, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan kita. Nah, di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-12 mengatakan bahwa, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, Filipi 2 ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita, saudara. Untuk tema yang saya bawakan pada siang hari ini yaitu kasih karunia yang menyelamatkan. Kita mau buka Alkitab kita dalam Titus 2 ayatnya yang ke-11. Kita sama-sama membacakannya. Titus 2 ayatnya yang ke-11. Kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, dalam Titus 2 ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa sebab Allah sudah menunjukkan rahmat-Nya guna menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, ini, ya saudara, bukan karena usaha kita sendiri kita diselamatkan. Kita harus mengerjakan keselamatan tersebut, bukan berhenti di situ. Kasih karunia senantiasa merupakan istilah yang tepat atau kunci yang tepat di dalam keselamatan, tidak ada yang lainnya, saudara. Nah, dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 sampai ke-9 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Nah, di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha kita sendiri, ya saudara, tapi itu pemberian Allah sendiri. Kita tahu bahwa kasih karunia itu dianugerahkan kepada kita itu hanya sebuah cuma-cuma, ya saudara, gratis bagi kita. Nah, tetapi ada orang awam atau orang di luar sana beranggapan bahwa keselamatan itu mereka dapat itu karena hasil kebaikan mereka, ya saudara. Tapi itu sangat tidak ada, itu tidak sesuai dengan Alkitab, ya saudara. Kalau kita berbuat baik itu karena kita sudah diselamatkan
bahkan itu hasil keselamatan tersebut bukan hasil usaha kita. Kita berbuat baik bukan untuk mencapai keselamatan kita, saudara, bukan ya. Tapi itu karena kita udah diselamatkan, makanya kita berbuat kebaikan kepada orang. Nah, di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa itu bukan hasil pekerjaanmu atau itu bukan hasil usaha kita. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di sini saudara kita mendapat kasih karunia dari Tuhan ya. Keselamatan bukanlah hasil usaha kita. Nah, dalam Titus 2 ayatnya yang ke-11 dikatakan tadi bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, mengapa Paulus menasehatkan Titus atau Paulus menugaskan Titus ke Kreta ya saudara? Karena kita tahu bahwa penduduk Kreta itu kita lihat dalam ayatnya yang ke-12 dan juga ayatnya yang ke-16. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas dan pelahap yang malas. Nah, di ayatnya yang ke-16 juga dikatakan mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuai yang baik. Nah, ini ya saudara, bahwa Paulus menasihatkan Titus agar bisa menjadi teladan, karena Titus sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, untuk itu Paulus menasihatkan Titus agar menjadi teladan di penduduk Kreta. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Di ayat yang ke-8 juga dikatakan bahwa sehat dan tidak bercela dan pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, mengapa Paulus menasehatkan Titus agar menjadi teladan ya saudara? Karena dia sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan, sehingga ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, kita akan menjadi teladan bagi orang sekitar kita. Nah, ini yang mau Paulus katakan kepada Titus, bahwa ketika Titus sudah mendapat kasih karunia, ia harus menjadi teladan di lingkungannya sendiri. Karena Paulus tahu, karena Paulus sudah mengenal orang-orang yang ada di Kreta, seperti yang di ayatnya yang ke-8 ya saudara, yang ke-12 dikatakan mereka adalah pembohong, mereka adalah binatang buas, mereka adalah pelahap, mereka adalah pemalas. Ini ya saudara, baiklah Titus menjadi teladan di penduduk Kreta, sehingga nyata kemuliaan Tuhan, sehingga nyata kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada Titus. Dan juga Paulus menempatkan Titus di Kreta dan memberi tugas agar Titus memilih penatua-penatua sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu kriteria yang sesuai dengan Alkitabiah ya saudara. Bahwa penatua itu kita bisa baca dari ayatnya yang ke Titus 1 ayat 5 sampai 12 ya saudara. Nanti bisa dibaca di Alkitabnya sendiri. Nah, di sini saudara, Paulus menasehatkan agar memilih penatua itu sesuai dengan kriteria ya saudara, yang menghargai dirinya sendiri dan menghargai kasih karunia yang mereka terima. Nah, karena penduduk Kreta kita tahu mereka pembohong, binatang buas dan pelahap yang pemalas. Nenek ya saudara, ketika kita sudah menerima kasih karunia, baiklah kita menjadi
hidup kita itu menjadi teladan bagi orang lain. Dan janji hidup kekal hanya diberikan kepada domba Yesus, bukan yang seperti yang hyper grace ya saudara. Ketika sekali selamat tetap selamat, bukan itu prinsip kita ya saudara. Kita harus mengerjakan keselamatan kita, dan juga kita harus, yang di Efesus 2 dikatakan bahwa karena kasih karunia yang menyelamatkan kita, bukan hasil usaha ataupun pekerjaan kita sendiri. Nah, janji hidup kekal hanya diberikan kepada domba Yesus, yaitu orang-orang yang mengenal suaranya dan mengikuti Yesus. Ini saudara, ketika kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, saya percaya kita semua yang ada di tempat ini sudah menerima kasih karunia Tuhan. Untuk itu, baiklah kita menjadi teladan bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, maupun orang-orang di sekitar kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan yang kita dengar boleh bertambah iman. Tuhan Yesus memberkati.